Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika utawi mengkono alkitabu utawi sing diarani kitab iku la raiba fi ojo ragu-ragu bihi ing dalemi iki kitab. Hudal mutakin iku dadi pituduh kanggo wong kang takwa dumateng Gusti Allah. Kalimat dalika ini merupakan satu kalimat yaitu yang mengandung artian isim. Dalika ini termasuk isim isyarah. Dalika utawi mengkono segala sesuatu yang ada di alam dunia ini merupakan kitab Allah. Baik itu perjalanan, baik itu pertemuan dirimu dengan seseorang, baik apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa, semua itu merupakan kitab Allah. Jadi kitab yang sudah dimaktubkan dalam Lauh Mahfuz sana. Sebelumnya manusia ini sebelum jadi kan sudah ditulis di dalam Lauh Mahfuz itu akan bertemu dengan siapa, akan ngapai, akan menjalani kehidupan yang bagaimana. Ini merupakan dalikal kitab. Makanya Alkitabu ditulis daripada ma'rifatun bukan nakirun. Merupakan makrifat, jelas maksudnya. Maksudnya jelas. Isim isyarah apapun yang bersifat langsung kepada dirimu itu merupakan kitab yang telah ditulis oleh Allah melalui persifatan wujudiyah atau persifatan wujud alam semesta. Ini merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas. Maka kita wajib mempelajari, belajar ilmu-ilmu yang mengenai alam. Arti kata mengenali bahwa sesungguhnya hidup saya itu harus bagaimana dan bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara kita berhadapan sama seseorang, bagaimana cara kita tawadhu, bagaimana melihat langit yang tinggi yang tiada tiangnya, bagaimana kita menghadapi hujan, bagaimana kita menghadapi terik matahari dan menghadapi kemarau. Semua itu merupakan kitab Allah yang wajib kita kenal dan kita pelajari. Maka dari itu semua kau jangan ragu-ragu bahwa ini adalah kitab Allah. Kitab Allah yang sudah termaktub, yang sudah tertulis. Maka di sini jangan ragu-ragu, la raiba, janganlah engkau ragu-ragu bahwa isi semuanya di dalam dunia ini, baik dunia zahir maupun batin, itu merupakan sebuah kitab. Kalau sudah tidak ragu-ragu dengan ini semua, maka akan jadi huda lil mutakin, jadi petunjuk bagi mereka-mereka yang menyadari dan mengerti serta takut kepada Allah, bahwa sesungguhnya semua ini ada batasan kehidupan, bahwa semua ini ada waktunya. Waktu manusia hidup ya dikasih hidup, waktu manusia mati inilah batasan kehidupan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan. Maka ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup ada batasan mati, dan ini adalah satu pertanggungjawaban nanti kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berhati-hati di dunia ini. Jangan sekali-kali gampang untuk melakukan satu perbuatan yang keji, gampang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita tidak sholat, apalagi kita tidak ibadah, padahal sudah jelas bahwa kita wajib atau ilah wa ta'i rasul, kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Arti kata menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan-larangan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Disinilah kandungan-kandungan orang yang huda lil mutakin, berarti kita dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah ke sini. Lah siapakah orang yang huda lil mutakin? Siapa orang yang huda lil mutakin? Apa huda lil mutakin itu? Huda lil mutakin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh mengimani dirinya akan gaib, akan kejadian yang tidak tahu. Dia iman kepada sesuatu yang tidak dia tahu. Contohnya apa? Allah. Dia iman sama Allah, padahal dia tidak pernah tahu Allah. Dia iman sama hari kiamat, padahal dia tidak pernah menjalani kiamat. Dia iman adanya surga, padahal dia belum pernah ke surganya Allah.
Dia iman pada neraka, padahal dia belum pernah masuk nerakanya Allah. Maka jangan sekali-kali kita berbicara tentang sama orang lain, kita berbicara bahwa seakan-akan koyok weru-weruan rokok, weru-weruan surga, itu tidak usah diikuti. Orang kalimat semacam itu tuh berarti dia menghinakan dirinya, dia seakan-akan menghina, seakan-akan dia kepingin dibilang lebih baik. Maka pertanyaannya adalah menjebak, seakan-akan dirinya itu lebih tahu daripada dirimu. Tinggalkan sesuatu yang gak manfaat, cari yang lebih manfaat. Maka kita harus belajar banyak. Disinilah yang dikatakan orang yang percaya sama gaib itu orang yang termasuk dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan gaib ini? Gaib ini panjang ceritanya. Makanya segala sesuatunya itu yang tidak diketahui kita itu namanya gaib. Itu perlu diingat-ingat. Garis bawahi bahwa gaib itu sesuatu yang tidak pernah kita tahu dan tidak pernah kita mengerti. Contohnya asal usul kita saja kita nggak ngerti, itu sebuah gaib. Apakah kita ini dari mana dan asalnya bagaimana, kan kita nggak paham dan kita tahu-tahu jadi begitu saja. Ini merupakan sudah gaib. Maka pelajari diri kau kalau kau ingin tahu tentang kegaiban ini. Sampai ada satu kalimat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa ingin mengenal Allah, maka kenalilah dirinya. Kenali dirinya saja kita kadang-kadang sudah tidak mampu. Bagaimana bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka belajar untuk mengenali diri pribadi. Pribadi kita aslinya ya kita ini tidak tahu itu aslinya kita nggak tahu. Toh kalau tahu itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan orang yang percaya dengan gaib, orang yang iman dengan gaib, dia mesti melakukan wayuki munasolata. Dia mesti yakin dengan sholat. Sholat itu mengandung daripada kebagusan-kebagusan, menghilangkan beberapa keburukan-keburukan. Bahkan barang siapa yang melakukan sholat, dia akan mendapatkan satu perjalanan kehidupan dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia akan termasuk orang-orang yang mungkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia termasuk orang-orang yang makar Allah. Termasuk dia adalah orang yang makar, bahasa Indonesia makar dia. Maka hati-hati. Manusia ini kalau nggak sholat termasuk orang yang tidak bersyahadat. Dia ngomong bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tidak menjalani apa yang telah dijalani Rasulullah, seperti sholat, puasa, zikir, menjaga hati, merendahkan diri, selalu menghormati sesama. Maka di situ jelas orang yang iman atau orang yang mendapatkan hidayah itu yang selalu melakukan perjalanan sholat. Arti kata di sini sholat ini tidak terbatas, bukan sholat makna sembahyang bi awali takbir bi akhiri salam, tidak itu saja sholat itu. Sholat itu ya berbuat baik sama orang juga sholat. Makanya ada kata kalimat as-sholatu li sodakoti, sholat itu harus dermawan. As-sholatu li dzikri, sholat itu harus selalu ingat pada Allah. As-sholatu litohiri, sholat itu harus diniati dengan niat yang suci. Nah, sholat di sini adalah arti kata amilus sholihah, orang yang melakukan sebuah perbuatan perjalanan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah menjalankan sebuah sholat, dia yakin bahwa dengan percaya dengan gaib, maka dia wami marozak nahum yungfikun, dia akan membagikan rezekinya kepada orang lain. Dia tahu bahwa rezeki yang dibagikan kepada orang lain itu akan menjadi kekal. Dan itu sangat-sangat memahami dia. Jadi kalau memberikan rezeki pada orang lain, itu jadi rezekimu yang kekal di sana nanti, di ukhrawiyahnya, di akhiratnya nanti. Maka jangan berhenti untuk bersedekah atau berbuat baik atau memberi orang lain, memberi manfaat pada orang lain, baik itu sedekah berupa uang, berupa makanan, berupa ilmu, apapun itu. Namanya juga sedekah. Disitulah cara kita memahami. Maka manusia yang paling baik itu manusia yang bisa memahami tentang Quran, tentang hadis dengan sebenar-benarnya. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.